Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Lala Aulia dari kelas 1 PKD 2 dengan NIM 96202202 dengan mata kuliah Pengantar Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 3. Dengan daftar isi yang pertama sejarah dan teori perkembangan manajemen, yang kedua teori manajemen aliran klasik, yang ketiga aliran hubungan manusiawi, dan yang terakhir adalah manajemen modern. Baik, yang pertama adalah sejarah dan teori perkembangan manajemen. Ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Pembangunan piramida ini tak mungkin terlaksana tanpa adanya seseorang yang merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan para pekerja dan mengontrol pembangunannya. Nah, praktik-praktik manajemen lainnya dapat disaksikan selama tahun 1400-an di kota Venesia, Italia, yang ketika itu menjadi pusat perekonomian dan perdagangan di sana. Sebelum abad ke-20 terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The World of Nations. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja atau division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Nah, peristiwa penting yang kedua yaitu mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri menandai dimulainya penggunaan mesin menggantikan tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari, dan lain-lainnya, sehingga ilmu manajemen mulai berkembang oleh para ahli. Di awal abad ke-20, seorang industriawan Prancis bernama Henri Fayol mengajukan gagasan 5 fungsi utama manajemen. Yang pertama merancang, yang kedua mengorganisasi, yang ketiga memerintah, yang keempat mengordinasi, dan yang kelima adalah mengendalikan. Nah, lalu gagasan Fayol itu kemudian mulai digunakan sebagai kerangka kerja buku ajar ilmu manajemen pada pertengahan tahun 1950-an dan terus berlangsung hingga sekarang. Nah, perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1940-an ketika Patrick Blackett melahirkan ilmu riset operasi yang merupakan kombinasi dan teori statistika dengan teori mikroekonomi. Dikenal dengan sains manajemen, beliau mencoba pendekatan sains untuk menyelesaikan masalah dalam manajemen, khususnya di bidang logistik dan operasi. Nah, pada tahun 1946, Peter F. Drucker, sering disebut sebagai Bapak Ilmu Manajemen, menerbitkan salah satu buku paling awal tentang manajemen terapan, yaitu Konsep Korporasi. Nah, buku ini muncul atas ide Alfred Sloan yang menugaskan penelitian tentang organisasi. Nah, selanjutnya yaitu B, teori manajemen aliran klasik. Ilmu manajemen dikemukakan dalam beberapa aliran, yaitu aliran klasik, aliran hubungan manusiawi, dan aliran manajemen modern. Aliran-aliran tersebut merupakan cikal bakal teori manajemen yang berkembang terus dengan berbagai aliran lainnya. Aliran pemikiran klasik ini dikenal dengan pendekatan proses dan produksi, sedangkan aliran hubungan manusiawi lebih melihat dari sisi bagaimana sumber daya yang berada dalam organisasi. Awal sekali, ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Tokoh yang berperan dalam aliran klasik ini antara lain yang pertama Robert Owen, yang kedua Charles Babbage, yang ketiga Frederick W. Taylor, dan yang terakhir adalah Henry Fayol. Selanjutnya yaitu aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. Teori ini dibuat akibat muncul ketidakpuasan terhadap teori manajemen klasik yang tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi dan keharmonisan dalam lingkungan kerja. Manusia dalam sebuah organisasi tidak selalu dapat dengan mudah diramalkan perilakunya karena sering juga tidak rasional. Oleh sebab itu, para manajer perlu dibantu dengan ilmu sosiologi dan psikologi. Nah, teori manajemen neoklasik adalah teori manajemen yang diperuntukkan untuk manajer agar lebih memperhatikan tingkat psikologi dan hubungan antar manusia dalam lapangan pekerjaan.
Nah, berikut beberapa ahli yang awalnya mencetus pelengkap teori organisasi neoklasik. Yang pertama ada Hugo Mossberg. Hugo dikenal sebagai bapak psikologi industri. Di dalam bukunya Psikologi Industri, ia memberikan 3 cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada Elton Mayo, suatu gerakan yang memiliki hubungan timbal balik manajer dan bawahan sehingga mereka secara serasi mewujudkan kerjasama yang memuaskan dan terciptanya semangat dan efisiensi kerja yang memuaskan. Yang ketiga ada Mary Baker Collett yang mendapat pendidikan di bidang filosofi dan ilmu politik. Dan yang keempat adalah Chester Bernard, menulis buku yang berjudul The Philosophy of the Executive. Nah, yang terakhir adalah manajemen modern. Manajemen modern adalah manajemen yang ada pada periodenya, ditandai dengan sudah dipelajari manajemen sebagai ilmu yang sempurna, dasar-dasar logika ilmiah, sehingga banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Teori organisasi dan manajemen modern dikembangkan sejak tahun 1950. Teori modern dengan tekanan pada perpaduan dan perancangan menyediakan pemenuhan suatu kebutuhan yang menyeluruh. Teori modern menyebutkan bahwa kerja suatu organisasi sangat kompleks, dinamis, multilevel, multivariabel, multidimensional, dan probabilistik. Nah, ada juga tokoh-tokoh manajemen modern. Yang pertama ada Abraham Maslow, yang kedua ada Douglas McGregor, yang ketiga adalah Friedrich Herbert, yang keempat Robert Black dan John Monton, yang kelima Francis Likert, dan yang terakhir adalah Chris Argyris. Banyak perusahaan yang telah mengaplikasikan teori modern dalam sistem manajemennya, terutama untuk berbagai kegiatan penting seperti dalam hal penganggaran modal, manajemen cash flow, jadwal produksi, strategi pengembangan produksi, perencanaan sumber daya manusia, dan sebagainya. Nah, guna meminimalisir kekurangan dari teori ini, banyak perusahaan menggabungkan beberapa teori manajemen, baik klasik, neoklasik, maupun modern. Pencapaian tujuan bersama organisasi dapat terakomodir sehingga diharapkan kepuasan dapat dicapai oleh masing-masing anggota dari suatu organisasi atau perusahaan. Sekian presentasi dari saya untuk kegiatan belajar 3, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.